Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ferry Muhammad Firdaus, salah satu dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Semangat menjadi generasi pembelajar dan generasi pendidik, selalu berproses, selalu berjuang untuk meningkatkan kualitas diri selama menjadi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendidik yang adaptif di era digital. Revolusi industri membawa banyak dampak terhadap tatanan masyarakat, tatanan kebudayaan dalam berbagai aspek, termasuk di aspek pendidikan. Pendidikan di era revolusi industri menggambarkan bagaimana cara mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran di kelas. Salah satu contohnya yaitu dengan memanfaatkan akses internet untuk membuka jendela dunia. Otomatis, menjadi seorang guru di era revolusi industri 4.0 ini harus memiliki berbagai macam kompetensi yang ada di dalam dirinya supaya tidak ketinggalan zaman. Minimalnya terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru di era revolusi industri 4.0 ini. Kompetensi pertama yaitu critical thinking dan pemecahan masalah. Guru harus mampu memahami, mencari permasalahan apa yang timbul di kelas dalam pembelajaran, kemudian dipertimbangkan bagaimana cara mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Karena kemampuan berpikir kritis itu adalah kemampuan di mana guru mampu mempertimbangkan baik buruk dan benar salah dalam sesuatu hal atau sesuatu gagasan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua yaitu creativity dan inovasi. Kreativitas, di mana kreativitas merupakan kemampuan guru untuk memunculkan ide-ide baru, ide-ide asli original hasil pemikirannya dalam memberikan suatu kontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan inovasi adalah perwujudan dari kreativitas di mana ide-ide baru itu harus bernilai dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk siswa sebagai pencapaian tujuan pembelajaran. Kompetensi yang ketiga yaitu communication dan collaboration. Komunikasi dan kolaborasi merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, di mana guru harus mampu menyampaikan gagasannya baik secara lisan maupun secara tertulis, baik itu gagasan-gagasan yang dikemukakan untuk siswa, yaitu mentransfer informasi atau mentransfer pengetahuan kepada siswa, ataupun kemampuan menyampaikan gagasan kepada masyarakat, kepada para stakeholder pendidikan. Kolaborasi juga sama. Guru harus mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan stakeholder pendidikan supaya tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kompetensi yang keempat yaitu kompetensi literasi digital dan literasi manusia. Literasi digital ini yaitu kemampuan melek digital itu terdiri dari dua, yaitu literasi informasi atau literasi data dan literasi teknologi. Literasi data atau literasi informasi ini kemampuan di mana guru itu harus mampu menfilter mana saja informasi yang ada di dunia maya ataupun di dunia nyata, tentunya yang berhubungan dengan teknologi, difilter, kemudian harus mampu menganalisis data tersebut, informasi tersebut sudah benar atau salah, kemudian diaplikasikanlah
kalau informasi tersebut memang sudah valid kebenarannya. Literasi yang kedua yaitu literasi teknologi. Selain guru harus mampu mempertimbangkan informasi yang ada di dunia maya yang melalui teknologi tersebut, guru juga harus mampu mengaplikasikan menggunakan teknologi dalam dunia pendidikan. Terutama di dunia sekarang, di zaman sekarang atau di era pandemi ini, guru harus terampil dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam platform yang tersedia. Karena pembelajaran memang harus diwajibkan daring ya di era pandemi ini. Dan yang terakhir literasinya yaitu literasi manusia. Di mana literasi manusia ini guru harus mampu menjadi manusia yang manusiawi, berbudaya, halus, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat. Menjadi seorang guru juga harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, ini disebut sebagai pendidik yang adaptif. Pendidik yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, baik dengan lingkungan maupun dengan zamannya. Tadi saya sudah kemukakan di awal, zaman sekarang revolusi industri 4.0, guru harus memiliki kemampuan yang sudah tadi saya kemukakan di awal. Nah, selanjutnya guru juga harus beradaptasi dengan lingkungan, menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang sekarang kita hadapi bersama, bahwa lingkungan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini. Di era pandemi COVID-19 ini, guru tidak diperkenankan lagi melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga guru harus terampil mengelola pembelajaran jarak jauh yang terdiri dari pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Pembelajaran daring yaitu pembelajaran dalam jaringan, di mana guru dapat memanfaatkan berbagai macam platform dalam pembelajaran, di mana terdapat atau dibagi menjadi 4 kelompok platform. Yang pertama itu Learning Management System. Learning Management System ini di mana guru dapat memanfaatkan platform untuk dalam berkomunikasi dengan siswa secara teks mungkin ya. Contohnya itu Google Classroom, Edmodo. Kalau di UNY memiliki Bismart, nah itu Learning Management System yang bisa kita kelola sendiri bagaimana strategi yang bisa atau yang mau dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan platform sosial media. Contohnya WhatsApp Group, Twitter, Instagram gitu, Facebook, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Kelompok yang ketiga yaitu teleconference call, yaitu contohnya Google Meet, Zoom, Webex, dan lain sebagainya, di mana teleconference call ini adalah pertemuan secara online, secara virtual. Dengan waktu yang sama, kita berjumpa dengan siswa tetapi berada di layar virtual. Dan yang keempat yaitu assessment tool. Ya, contohnya itu Google Form, Quizzes, Kahoot untuk menilai dan memberikan tugas kepada siswa-siswa kita. Nah, itu pembelajaran daring yang dapat dilaksanakan oleh guru di masa pandemi ini. Yang kedua yaitu pembelajaran luring, luar jaringan. Jikalau siswa kita, siswa kita tidak memiliki gadget atau tidak memiliki akses internet yang baik, maka pembelajaran dapat dilaksanakan dengan luring. Contohnya, tugas terstruktur, misalkan ada beberapa siswa yang secara rutin ke sekolah untuk mengumpulkan tugas di rumah, atau nonton televisi, ada program-program seperti TVRI yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dan juga ada program home visit, guru berkunjung ke beberapa rumah siswa untuk melakukan pembelajaran dikala daring tidak bisa dilakukan. Selain guru mampu beradaptasi dengan lingkungan yang tadi sudah dikemukakan, yaitu lingkungan yang sekarang berada pada keadaan COVID-19,
dengan siswa tadi sudah dikemukakan. Selanjutnya juga dengan orang tua, guru harus mampu beradaptasi, mampu berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran jarak jauh ini sangat membutuhkan peran orang tua untuk memonitoring, untuk memfasilitasi siswa belajar di rumah. Kemampuan adaptasi guru dalam berinteraksi dalam pendidikan ini sangat perlu sekali. Sehingga tugas-tugas yang harus diemban oleh pendidik itu dapat diimplementasikan dengan baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidik itu tugasnya mendidik, mengajar, memonitoring, memfasilitasi, kemudian menilai, mengevaluasi peserta didik dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran. Selain pendidik yang mampu berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik dengan siswa, dengan orang tua siswa, pendidik juga harus mampu berkomunikasi yang baik dan berkoordinasi yang baik dengan stakeholder pendidikan, seperti kepala sekolah, kemudian para pengembang kebijakan, dinas pendidikan, Kemendikbud atau Kemenag, dan lain sebagainya. Juga pendidik harus mampu berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Karena memang 3 lingkungan pendidikan itu adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selayaknya lingkungan pendidikan ini harus berkomunikasi yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan pendidikan itu berada di 3 lingkungan pendidikan tersebut, tidak di salah satunya. Sehingga guru harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan elemen-elemen yang ada di dunia pendidikan. Pendidik harus tangguh, berusaha sekuat tenaga, dan menjadi inspirasi untuk siswanya. Pendidik di era revolusi industri ini tadi saya sudah kemukakan harus mampu memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut oleh zaman dan juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan zamannya. Itulah yang disebut pendidik adaptif di era digital ini, yaitu pendidik yang mampu memiliki kompetensi-kompetensi untuk beradaptasi dengan lingkungan dan zaman, di mana lingkungan sekarang sedang berada pada wabah COVID-19 dan zaman kita sudah masuk revolusi industri, yaitu revolusi yang dimana teknologi dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Tidak hanya itu, sekarang juga kita harus mempersiapkan zaman menuju Society 5.0. Society 5.0 ini dimaksudkan bagaimana manusia bersikap, berperilaku dalam memanfaatkan teknologi yang sebagaimana kita harus emban, yaitu dengan cerdas dan bijak. Tidak bisa dipungkiri teknologi itu ada kelemahan dan kelebihannya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Diharapkan manusia dapat bijak dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi supaya dampak negatif itu dapat diminimalisir. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kata yang kurang tepat untuk dipilih. Mohon maaf atas sikap yang kurang berkenan. Terima kasih perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan di dalam ruang virtual untuk melaksanakan kegiatan PKKMB bagi mahasiswa baru
program studi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman mahasiswa baru yang saya banggakan, perkenalkan, saya Wuri Wuryandani, salah satu dosen di jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Program Studi S1 PGSD FIP UNY, yang mana di sini akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana seorang calon guru SD yang berkarakter di era abad 21. Teman-teman mahasiswa baru yang saya banggakan, terlebih dahulu saya sampaikan selamat kepada teman-teman mahasiswa baru yang sudah bisa lolos menjadi mahasiswa baru di program studi S1 PGSD FIP UNY. Dan saya berharap bahwa Anda mulai saat ini berproses untuk belajar menjadi seorang calon guru yang profesional kelak. Teman-teman mahasiswa baru yang saya hormati, seperti sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional bukan hanya untuk memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga bagaimana membentuk sikap dan perilaku yang baik pada diri peserta didik. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa baru yang saya banggakan, Anda sebagai seorang mahasiswa yang menempuh kuliah di bangku perkuliahan pada program studi S1 PGSD FIP UNY, sangat besar harapan kami bahwa Anda bisa berproses untuk menjadi calon guru yang betul-betul memiliki karakter yang nantinya dapat dicontoh oleh peserta didik dalam berperilaku sehari-hari. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, ketika kita bicara tentang pendidikan karakter, maka kita akan berbicara terkait dengan bagaimana internalisasi nilai-nilai karakter yang baik kepada peserta didik. Kalau kita mengingat ajaran Ki Hajar Dewantara itu ada 3 ngo. Jadi yang pertama adalah ngerti, yang kedua ngeroso, yang ketiga ngelakoni. Ketiga ajaran Ki Hajar Dewantara ini kalau kita kaitkan dengan komponen karakter yang baik yang disampaikan oleh Thomas Likona, ini berkorelasi, di mana Thomas Likona mengatakan bahwa seseorang individu dikatakan berkarakter yang baik manakala dia memiliki 3 komponen, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ajaran Ki Hajar Dewantara dan apa yang diungkapkan oleh Likona juga berkorelasi dengan aspek pembelajaran yang disampaikan oleh Bloom, di mana di dalam proses pembelajaran menurut Bloom harus mengembangkan 3 ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Artinya bahwa ketika teman-teman mahasiswa sudah memiliki tekad untuk menjadi mahasiswa di program studi S1 PGSD, maka kelak harus mampu dan mau untuk belajar menjadi seorang calon guru yang dapat membelajarkan peserta didik di jenjang pendidikan sekolah dasar untuk memiliki kemampuan di dalam 3 aspek tadi. Teman-teman mahasiswa baru yang saya banggakan, di dalam proses pembelajaran nilai-nilai karakter yang nanti akan Anda lakukan ketika Anda sudah menjadi seorang guru di sekolah dasar, ya, kalau kita merujuk kepada
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada jenjang sekolah. Di sana disampaikan bahwa pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan 3 aktivitas, yaitu aktivitas kelas, ini terintegrasi dengan mata pelajaran, aktivitas budaya sekolah, dan aktivitas masyarakat. Yang tidak boleh terlupa lagi bahwa di dalam internalisasi nilai-nilai karakter kepada peserta didik di jenjang pendidikan sekolah dasar, Anda nantinya harus mampu memainkan peran sebagai role model. Jadi bagaimana seorang guru memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik sehingga nantinya apa yang diamati oleh peserta didik itu akan ditiru di dalam perilaku peserta didik sehari-hari. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa baru yang saya banggakan, mulai sejak sekarang itu teman-teman harus sudah mulai memposisikan diri bahwa saya adalah calon pendidik jenjang pendidikan sekolah dasar di era abad 21. Maka di dalam berperilaku, di dalam bertutur kata, teman-teman harus sudah memulai sejak sekarang untuk betul-betul belajar bagaimana menjadi seorang calon pendidik di era abad 21. Teman-teman mahasiswa baru yang saya banggakan bahwa salah satu hal yang tidak bisa kita hindari di era abad 21 ini adalah kemajuan teknologi informasi. Sehingga nantinya peserta didik yang akan Anda hadapi adalah peserta didik yang memang bekal pengetahuan dan keterampilan terkait dengan teknologi informasi sudah luar biasa canggih. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa juga harus memiliki kemampuan, kemauan, dan kebiasaan untuk bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang baik kepada peserta didik di dalam memanfaatkan teknologi informasi. Bagaimana cara berkirim pesan yang baik, bagaimana cara berkomunikasi yang baik melalui email, WA, atau aplikasi media sosial yang lainnya. Ini sangat penting teman-teman mahasiswa, sehingga jangan kaget ketika nanti Anda di program studi S1 PGSD FIP UNY ini Anda akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara bertutur kata yang baik dalam rangka untuk membekali Anda kelak supaya bisa memberikan contoh kepada peserta didik. Yang berikutnya, di era abad 21 kecakapan yang harus dikembangkan salah satunya juga literasi, sehingga nanti bagaimana kita berliterasi yang memuat nilai-nilai karakter itu juga akan Anda pelajari, akan Anda dapatkan pengalaman belajarnya di program studi S1 PGSD. Karena perlu Anda ketahui, program studi S1 PGSD FIP UNY ini memiliki kekhasan atau unggulan di dalam bidang literasi, karakter, dan pembelajaran berbasis keberagaman atau diversity learning. Yang terakhir saya sampaikan bahwa sehebat apapun seorang guru, kalau nanti di dalam proses pendidikan karakter atau menginternalisasikan nilai-nilai karakter kepada peserta didik itu dilakukan sendiri, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, ketika nanti Anda sudah menjadi seorang guru, sudah terjun ke sekolah, maka bersiaplah untuk bersinergi dengan orang tua atau keluarga di dalam hal ini dan juga masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yang akan Anda lakukan di sekolah. Teman-teman mahasiswa baru yang saya banggakan, yang terakhir akan saya sampaikan adalah di era abad 21 ini
kemampuan seorang guru bisa digantikan oleh teknologi kalau hanya berorientasi terhadap pengembangan pengetahuan atau kognitif. Tetapi ada satu peran guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, yaitu peran mendidik. Guru yang seperti apa yang tidak bisa digantikan oleh teknologi adalah guru yang kreatif, inovatif, dan adaptif. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, saya sebagai salah satu dosen di jurusan pendidikan sekolah dasar di program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, hari ini mengucapkan selamat datang di kampus hijau sebagai mahasiswa baru PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Selamat bergabung dengan mahasiswa yang lain, selamat berjuang menjadi seorang pembelajar dan calon pendidik yang berkualitas. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana menjadi pendidik yang berbudaya berlandaskan Pancasila. Zaman terus berkembang sangat cepat, dunia pendidikan pun juga turut berkembang sesuai dengan zamannya. Berbagai metode pendidikan diadopsi dari banyak negara. Adopsi berbagai metode tersebut tentu saja memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan keberadaan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia? Apakah masih tetap lestari di bawah perkembangan zaman? Dan apakah masih bisa menjadi fondasi pendidikan kita? Mari kita jawab bersama-sama. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, saat ini adalah eranya globalisasi, memasuki abad 21. Rasanya nilai-nilai luhur Pancasila yang syarat dengan nilai-nilai kehidupan sudah bergeser oleh nilai-nilai dan pola pikir kebaratan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Suyato dalam penelitiannya mengatakan bahwa hampir 75% nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sudah luntur, bahkan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Kondisi yang demikian, maka masyarakat Indonesia harus segera berbenah diri dan memulai untuk merenung, mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari dalam pendidikan bernegara. Bila tidak, maka tidak mungkin bangsa Indonesia kita akan menjadi bangsa yang besar dan akan kehilangan identitas dan jati diri. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, pendidikan menjadi elemen penting dalam membentuk manusia Indonesia yang baik. Kita tidak sekedar memahami pendidikan secara teoritik, tetapi pendidikan harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2018, Pak Yudi Latif mengatakan, pendidikan harus menjadi landasan utama dalam membentuk suatu warga negara yang merupakan pilar utama suatu bangsa. Pendidikan di Indonesia atau yang biasa disebut dengan pendidikan nasional merupakan pendidikan berwawasan Pancasila yang berakar pada nilai agama, budaya, dan peka terhadap perkembangan zaman. Hal itu sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2003,
bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Saudara-saudara yang berbahagia, bahwa kita mengenal Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti yang terintegrasi antara batin, intelijensi, dan tubuh untuk memajukan kesempurnaan hidup yang selaras dengan alam dan masyarakat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ada kalimat namanya berbudaya. KBBI mengatakan bahwa berbudaya itu artinya mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Nah, untuk itu berbudaya di sini dapat diartikan memiliki dan mengamalkan nilai-nilai nasionalisme, nilai kesopanan, nilai moral, nilai Pancasila, dan nilai-nilai keagamaan. Sementara pendidik memiliki makna orang yang mendidik. Jadi, pendidik yang berbudaya artinya adalah seseorang yang mendidik yang mendasarkan dan mengamalkan nilai-nilai nasionalisme, nilai kesopanan, nilai-nilai moral, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai keagamaan. Pendidik yang berbudaya bukan hanya berintelektual, berilmu tinggi, cerdas, berpengetahuan, namun semua harus dilandasi oleh nilai-nilai etika dan moralitas. Dengan memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai etika, maka kemampuan yang dimiliki tidak akan digunakan untuk membodohi dan membohongi orang lain. Saudara-saudara yang berbahagia, saudara sebagai mahasiswa sekaligus calon pendidik yang berkualitas harus menjadi manusia berbudaya sejak dini, karena pendidik merupakan poros dari berputarnya roda pendidikan. Sehingga jika pendidiknya sudah berbudaya, akan lebih mudah menerapkan pendidikan yang berbudaya. Saat ini pendidikan banyak dikaitkan dengan keberhasilan dan kesuksesan. Manusia berlomba-lomba berpendidikan tinggi demi mendapatkan jabatan yang tinggi, ingin mendapatkan uang yang banyak, serta mengagungkan kecerdasan yang ia miliki untuk lebih unggul dari orang lain. Bahkan tak jarang mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan berbudayanya mereka? Apakah sudah terwujud? Nah, saudara-saudara mahasiswa, guru atau pendidik bertugas menjadi pendamping bagi siswa dalam belajar, menemani dalam proses pembentukan manusia agar menjadi individu yang berpendidikan. Oleh sebab itu, pentinglah kiranya kita berproses menjadi pendidik yang berbudaya berlandaskan Pancasila. Pancasila sudah seharusnya dijadikan landasan hidup seorang warga negara Indonesia, termasuk juga pendidik yang berbudaya, agar rasa cinta tanah air senantiasa tersalurkan kepada anak didiknya dan membentuk nilai-nilai individu yang berpendidikan serta berbudaya berlandaskan Pancasila. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat didiskusikan, difahami dengan mahasiswa yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.